يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والرجي يا رسول الله يا رفيع شان رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع وأميتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il anbiya'i wal mursalin wa sahabatil qurabati wa tabi'ina wa tabi'in bi salamiddin summa ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina summa ila abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa jaddatina wa jaddatikum summa ila musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari summa ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim wa yu'idu alaina min anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله يرزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعلمنا والسلفنا صالح بسر الأسرار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال مشايخنا المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره وبأسرار سائر الصالحين آمين. Kita baca dari nazoman yang pertama sampai halaman 5 ya. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syakhsin dha syu'ab fatutammamu hadhi buyutun min kitabil kushini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi madara syamsun fis samai wa anjumu imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilanha ahlu fadlin ya'zumu
Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi masyarin fil khalaiku tashamu wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu wahbub ilahaka khaf'ali ma'iqabihi wali rahmatir jutawakkalan ya muslimu wahbub ilahaka khaf'ali ma'iqabihi wahbub cintalah kamu ilahaka kepada Tuhanmu, kamu cinta kepada Tuhanmu, khaf takutlah kamu ali ma'iqabihi kepada siksanya yang pedih. Asalnya khaf iqabihil alima, khaf iqabihil alima, takutlah kepada siksanya al-alima yang pedih. Wahbub cintalah kamu kepada Tuhanmu, takutlah kamu kepada siksanya yang pedih. Wali rahmatin urju, wali rahmatin dan asalnya warju li rahmatin, dan kepada rahmatnya urju, berharaplah kamu. Tawakkalan pasrahlah kamu ya muslimu, wahai orang muslim. Pada satu bait ini musannif menerangkan kepada 4 cabang iman. Pada bait ini musannif menerangkan 4 cabang iman. Yang pertama wahbub ilahaka, yang kedua khaf ali ma'iqabihi, yang ketiga warju li rahmatin, dan yang keempat adalah tawakal. Ya, yang keempat tawakal. Zakaron nazimu fi hadzal baiti arba'a syu'abin, menyebutkan siapa an-nazim, pengarang nazom, pada bait ini arba'a syu'abin, kepada 4 cabang. Pada bait ini nazim, ya, pengarang nazoman menyebutkan 4 cabang iman. Faqala, lalu berkata siapa nazim, ala nasaqima marra, mengikuti rangkaian yang telah lalu, mengikuti rangkaian yang telah lalu. Pada pembahasan sebelumnya adalah cabang iman yang ke-9, ya, cabang iman yang ke-9, bahwa sorga adalah tempat kekalnya orang muslim dan neraka adalah tempat kekalnya orang kafir. Wa syu'batul ashiratu hubbullahi ta'ala, dan adapun cabang yang ke-10 hubbullahi ta'ala adalah cinta kepada Allah Ta'ala. Nah, sekarang cabang yang ke-10. Qala sahlun alamatu hubbillahi hubbul Qur'an, tanda cinta kepada Allah, hubbul Qur'an adalah cinta Al-Qur'an. Cinta kepada Al-Qur'an termasuk tanda cinta kepada Allah, karena Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman kehidupan kita. Ketika kita cinta kepada Allah, maka ikutilah pedoman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alamatu hubbihima, dan adapun tanda cinta keduanya, cinta Allah dan cinta Al-Qur'an, adalah hubbun nabiyyi, adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa alamatu hubbihi, dan adapun tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbus sunnati, adalah cinta kepada sunnah. Sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah semua hal yang dinisbatkan kepada beliau. Semua hal yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Baik ucapannya, perkataannya, pengakuannya, dan seterusnya. Kan begitu di dalam kitab Hidayatul Azkiya. Izla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atur rasulil mukmilah fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabbi'an wa tabi'an la ta'dila la dalila ala tariqi ilal ilah. Kagak ada jalan, enggak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala illa mutaba'atur rasulil mukmilah, melainkan mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi halihi, pada hal ihwalnya beliau, wa fi alihi, dan perbuatannya beliau, wa maqalihi, dan perkataannya beliau. Fatatabbi'an, maka ikutilah, wa tabi'an la ta'dila, dan sekali-kali kamu jangan menyimpang dari tuntunan beliau. Wa alamatu hubbiha, dan adapun tanda cinta sunnah, adapun tanda cinta kepada sunnah, hubbul akhirati, adalah cinta kepada akhirat. Ya, tanda orang cinta sunnah adalah cinta kepada akhirat. Wa alamatu hubbiha bughdud dunya, dan adapun tanda cinta akhirat adalah benci kepada dunia. Wah, rada berat kalau ini nih. Benci kepada dunia. Wa alamatu bughdhiha, dan adapun tanda benci kepada dunia, alla ya'khudha minha illa zadan wa bulghatan ilal akhirati. Wa alamatu bughdhiha, dan adapun tanda benci kepada dunia, alla ya'khudha, ialah tidak mengambil siapa orang, minha, dari dunia, illa zadan, kecuali sangu, kecuali bekal, wa bulghatan, dan bekal, ilal akhirati, untuk atau kepada akhirat, bekal untuk akhirat nanti. Jadi ada saling keterkaitan dengan yang berikutnya. Wa qala Hatim bin Alwana quddisa sirrahu, dan berkata siapa Syekh Hatim bin Alwan, quddisa, semoga disakralkan, semoga disucikan, sirruhu, apa sirnya beliau. Sir adalah bagian yang utama pada seseorang, itu namanya sir, atau suatu bagian yang terbaik dari seseorang, namanya sir. Manidda'a salasan bi ghairi salasin fahuwa kazzabun. Barang siapa yang mengklaim, barang siapa yang mengakui punya 3 macam, bi ghairi salasin, dengan tanpa 3 macam, fahuwa kazzabun, maka dia disebut kazzab, tukang bohong, disebut penipu. Manidda'a hubballahi min ghairi wara'in an maharimihi fahuwa kazzabun. Manidda'a, barang siapa yang mengklaim hubballahi ta'ala, kepada cinta Allah ta'ala, min ghairi wara'in, tanpa hati-hati, tanpa berhati-hati, an maharimihi, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, fahuwa kazzabun, maka disebut tukang bohong. Ngaku cinta sama Allah tapi enggak hati-hati apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka disebut kang bohong.
Wa manidda'a mahabbatan nabiyyi min ghairi mahabbatil faqri fahuwa kazzabun. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi min ghairi mahabbatil faqri, tanpa cinta kepada kefakiran atau kemiskinan, fahuwa kazzabun, maka disebut kazzab, tukang bohong. Barang siapa yang cinta sama nabinya tapi dia tidak cinta kepada dunia kefakiran atau tidak cinta sama orang yang miskin, maka tukang bohong. Dan barang siapa wa manidda'a hubbal jannah, barang siapa yang ngaku cinta surga min ghairi infaqi malihi, tanpa menginfakkan hartanya, fahuwa kazzabun, maka dia disebut tukang bohong. Ngaku cinta, ya senang sama sorga, ngarep sama sorga, tapi enggak mau menginfakkan hartanya, tapi pelit ama hartanya, enggak mau bersumbang sih untuk agamanya, maka disebut bullshit, kan gitu, tukang bohong. Ya, bacanya biar banyak, murotnya enggak terlalu panjang biar dapatnya banyakan. Kalau kata beliau ada 3. Barang siapa yang mengakui punya 3, mengakui 3 macam tanpa mempunyai 3 macam, maka disebut tukang bohong. Barang siapa yang ngaku cinta Allah tanpa berhati-hati, tanpa waro apa-apa yang diharamkan oleh Allah, ya ngaku cinta Allah tapi masih melanggar, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, maka disebut tukang bohong. Barang siapa yang ngaku cinta Nabi tapi enggak cinta sama fakir, maka disebut tukang bohong. Barang siapa yang senang sama sorga tanpa menginfakkan hartanya, maka disebut tukang bohong. Wa qala ba'dul arifina idza kana al-imanu fi zahiril qalbi ahabballaha ta'ala hubban mutawassiton. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata sebagian orang al-arifin, orang-orang al-arif billah, orang-orang yang kenal kepada Allah, idza kanal imanu, apabila ada iman, fi zahiril qalbi, berada di bagian luarnya hati, imannya masih ada di bagian luarnya hati, belum masuk ke dalamnya. Ahabballaha ta'ala, maka cinta siapa dia kepada Allah, hubban mutawassiton, dengan cinta yang sederhana, cintanya biasa-biasa aja kepada Allah, maka cintanya, imannya masih di bagian luar hati. Fa iza dakhala, maka jika masuk iman suwaida al-qalbi, di lubuk hati, ahabbahu al-hubbal baligho, maka cinta siapa dia kepada Allah, al-hubbal baligho, dengan cinta yang kuat, ya, cintanya sangat kuat. Wa tarokal ma'asiyah, dan meninggalkan maksiat-maksiat, ya. Kalau cintanya sangat kuat, ninggalin maksiat-maksiat, maka imannya sudah masuk ke lubuk hatinya. Imannya sudah masuk ke lubuk hatinya. Wabil jumlati, dan dengan pendeknya, fi da'wal mahabbati, ialah dalam mengakui cinta, khotorun, adapun resiko. Pendeknya, gampangnya, ketika ngaku cinta ada resikonya. Falizalika, maka oleh karena itu, qalal Fudail, berkata siapa Imam Fudail bin Iyad, idza qila laka, apabila dikatakan laka kepadamu, atuhibballaha ta'ala, apakah kamu cinta kepada Allah Ta'ala, faskut, maka diemlah, ya.
Kalau ada orang yang ngomong, yang nanya sama kita, ente cinta sama Allah, ente diem aja. Ya, jangan jawab. Emang kenapa? Fa innaka in qulta la kafarta. Wa in qulta na'am falaisa wasfuka wasfal muhibbina. Fa innaka, oleh karena itu, ya, in qulta la, kalau kamu berkata enggak, ya, kalau kamu cinta sama Allah, ya, apakah kamu cinta sama Allah? Kemudian kita jawab enggak cinta, kafarta, maka kita kufur. Wa in qulta na'am, dan jika berkata kamu na'am, ya saya cinta Allah, falaisa, maka tidak ada wasfuka, apa sifatmu, wasfal muhibbina, ialah sifatnya orang-orang yang cinta. Kalau kita jawab iya, potongan mukanya kita kagak pas kan gitu. Enggak termasuk orang-orang yang termasuk muhibbin. Potongannya kagak ada pisan ini kan gitu. Udah diem aja, ente cinta sama Allah, diem aja udah antenya. Iya. Kalau misalnya bilang iya, ya emang meragukan kan gitu. Wajahnya wajah-wajah meragukan, potongnya kagak ada potongannya ini. Iya. Nah itu Imam Hatim berkata, barang siapa yang mengakui punya 3 sifat tetapi dia enggak memiliki 3 sifat itu, maka disebut tukang bohong. Cinta kepada Allah tapi masih enggak hati-hati apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Masih seneng ngelakuin maksiat, tukang bohong. Wa syu'batul hadiyata asyrata al khaufu min azabillah. Dan adapun cabang yang ke-11, cabang iman yang ke-11, al khaufu, adalah khauf, takut, min azabillah, dari azabnya Allah. Cabang yang ke-11 adalah khauf min azabillah. Wa aqallu darajatil khaufi, dan adapun paling dikitnya, paling minimalnya derajat khauf, ayyam tani'a anil mahzurati, ialah menahan diri siapa orang, anil mahzurati, dari hal-hal yang dilarang. Wa yusamma zalika waro'an, dan dinamai apa hal itu waro'an, kepada waro'. Iya. Itu paling minimal derajat khauf adalah namanya waro'. Apa itu waro'? Menahan diri dari hal-hal yang dilarang. Fa in zadat quwwatuhu kaffan amma la yatayaqqanu tahrimahu wa yusamma takzalika taqwan. Fa in zadat, maka jika bertambah, quwwatuhu, apa kekuatannya khauf, apa kuatnya khauf, kaffa, maka menahan siapa orang, amma, dari sesuatu, la yatayaqqanu, yang tidak yakin siapa orang, tahrima, yang tidak yakin tahrimahu, kepada keharamannya ma, wa yusamma zalika taqwan, maka itu disebut takwa. Tingkatan di atas waro dikategorikan sebagai takwa. Apa itu? Yaitu menahan diri dari hal-hal yang keharamannya masih diragukan. Ya, udah naik lagi tingkatannya, meninggalkan apa-apa yang syubhat, apa-apa yang masih ragu keharamannya. Fa idzan dhamma ilaihi tajarrudu lil khidmati fasara la yabni ma la yaskanuhu wa la yajma'u ma la ya'kuluhu wa la yaltafitu ila dunyan. Fa idzan dhamma, maka jika bergabung, ilaihi, kepada ma la yatayaqqanu, at-tajarrudu, apa fokus, lil khidmati, untuk berkhidmah kepada Allah, fasara, lalu menjadi
maka menjadi la yabni tidak membangun siapa orang ma kepada sesuatu la yaskunuhu yang tidak menempati siapa orang hu kepada ma, wala yajma'u dan tidak mengumpulkan siapa orang ma la yakuluhu kepada apa-apa yang dia kagak makan, wala yaltafitu dan tidak menoleh dan tidak nengok ilad dunyan kepada dunia. Kalau misalnya bergabung ya antara khauf dan takwa untuk fokus berkhidmat kepada Allah, kemudian dia enggak ngebangun rumah yang dia kagak tempatin, kemudian dia enggak ngumpulin harta yang kagak dia makan, yang kagak dia buat poya-poya, kemudian dia kagak nengok sama dunia, wa ya'lamu dan tahu siapa dia annaha bahwasanya dunia tufarikuhu akan meninggalkan apa dunia hu kepada dia, wala yasrifu dan tidak mempergunakan siapa dia ila ghairillahi ta'ala dan tidak mempergunakan ila ghairillahi ta'ala kepada selain Allah ta'ala nafasan kepada satu nafas min anfasihi dari nafas-nafasnya dia fahuwa sidqu maka disebut sidik. Iya, lebih tingkatan lagi nih, tinggi lagi tingkatannya. Wa yusamma sahibuhu siddiqon dan dinamai siapa orang yang memiliki sifat sidik siddiqon kepada siddiq. Ya, tingkatannya lebih tinggi lagi. Ya, kehidupannya ya dia fokus untuk berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada Nabi, berkhidmat untuk agama. Kemudian dia kagak bangun rumah yang kagak dia tempatin. Ya, ngapain bangun rumah yang kagak dia tempatin? Kalau kita mah emang kagak punya duit buat bangun rumah kan gitu. Dan enggak ngumpulin duit ya yang kagak makan duitnya itu. Dan kagak nengok kepada dunia. Waduh, lebih berat ini. Dan dia tahu bahwasanya dunia bakal meninggalkannya dia dan nafasnya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dikategorikan sebagai siddiq ya. Yang pertama waro, yang kedua adalah takwa, yang ketiga adalah siddiq. Wa yadkhulu dan include fi sidqi pada siddiq at-taqwa apa takwa. Wa yadkhulu dan include dan masuk fi taqwa pada takwa al-wara'u apa waro. Wa yadkhulu dan masuk fil wara'i pada waro al-iffatu apa iffah mensucikan. Kaza demikianlah qala berkata hu kepada keterangan itu kepada za al-Ghazali siapa Imam Ghazali fil Ihya di dalam kitab Ihya. Wa syu'batus tsaniyata asyrata dan adapun cabang yang ke-12 ar-raja'u ialah mengharap li rahmatillahi ta'ala mengharap kepada rahmatnya Allah ta'ala, mengharap ya, mengharap tidak putus asa, merasa optimis akan mendapatkan rahmatnya Allah. Qala Allah ta'ala berfirman siapa Allah ta'ala Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad ya ibadiyallazina asrafu wahai hamba-hambaku wahai hamba-hamba yang asrafu yang keterlaluan melakukan dosa yang sangat berlebihan, yang kebangetan melakukan dosa ala anfusihim atas diri mereka,
La taqnatu, janganlah kalian putus asa min rahmatillah, dari rahmatnya Allah. Ayat ini turun berkaitan dengan persoalan Wahsy. Wahsy adalah orang budak hitam yang membunuh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah dialah yang membunuhnya dalam peperangan Uhud. Bahkan dia bukan hanya membunuh, bukan hanya menombak Sayyidina Hamzah, tetapi dimutilasi Sayyidina Hamzah. Dimutilasi kupingnya, hidungnya, tangannya dimutilasi sama dia. Melalui dengan perintah dari Hindun. Hindun, orang yang kebangetan benci sama Sayyidina Hamzah karena suaminya Hindun dibunuh oleh Sayyidina Hamzah saat peperangan. Kemudian Wahsy atas perintah dari Hindun suruh dibunuh, membunuh Sayyidina Hamzah, dimutilasi sama Wahsy. Kemudian setelah dimutilasi hatinya dibelek. Kemudian sama Hindun diambil hatinya, dikunyah-kunyah tapi dilepain lagi. Kalau kata Sayyidina Abbas, seandainya hatinya itu, jantungnya itu dikunyah-kunyah kemudian ditelan, dimasukin, seandainya Hindun tetap kafir kemudian dia mati, kagak bakal masuk neraka, kayak kata Sayyidina Abbas. Karena kenapa? Karena hati adalah hatinya Sayyidina Hamzah adalah hati orang-orang yang mulia. Walaupun dirinya Hindun kafir, kalau dia makan itu kagak bakal kena api neraka. Sayangnya dilepein kan gitu. Nah, ayat ini berkaitan dengan Wahsy yang pengen taubat, yang pengen masuk Islam, tapi dia ragu-ragu. Waduh, dosa saya udah kebangetan banget ini. Pamannya Nabi, saya bunuh, saya mutilasi. Waduh, udah dosanya ngerasa udah kebanyakan banget. Kemudian turunlah ayat ini. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Ar-Roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan rahmatnya Allah. Terlalu pesimis juga kagak boleh, terlalu optimis juga kurang baik. Sedang-sedang aja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajirur raji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqniti. Al-fajirur raji, orang yang berdosa, orang yang lakuin dosa, ar-raji, yang mengharapkan kepada rahmatnya Allah Ta'ala, aqrabu, ialah lebih dekat, ilallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, minal abidil muqniti, dibandingkan dari orang yang ahli ibadah, al muqniti, yang membuat orang lain putus asa. Ahli ibadah tapi senengnya buat orang putus asa. Ente begitu mulu, kagak bakal ente diterima tobatnya sama Allah. Kagak bakal ente diterima tobatnya sama Allah. Samber geledek lu gitu. Itu lebih baik, lebih dekat oleh Allah, lebih dekat dari Allah. Orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, orang yang ngelakuin dosa yang mengharap rahmatnya Allah Ta'ala. Ada kisahnya di sini. Wa ruwiya an Umara an Zaid bin Aslama, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar dari Zaid bin Aslam. Sayyidina Umar dari Zaid bin Aslam. Anna rajulan kana fil umamil madiyati.
anna rojulan, bahwasanya ada seseorang, karena ada siapa rojul fil umamil madiyati, di kalangan umat-umat terdahulu, yajtahidu fil ibadati, rajin fil ibadati, dalam ibadah, ibadahnya rajin banget, wa yushaddidu ala nafsihi, dan sangat ketat ala nafsihi, atas dirinya, wa yuqnitun nasa, dan membuat putus asa kepada orang lain, min rahmatillahi ta'ala, dari rahmatnya Allah ta'ala. Ada orang ahli ibadah, rajin banget ibadahnya, dan sangat ketat untuk dirinya. Ya. Wah, sangat ketat banget dah. Kemudian tetapi membuat orang, sering buat orang putus asa dari rahmatnya Allah. Tsumma mata, kemudian dia mati. Faqala, lalu berkata siapa dia? Siapa rojul? Ya Rabbi mali indaka, wahai Tuhanku, ma adapun apa, li ialah bagiku, indaka di sisimu, apa milikku wahai Allah, apa milikku, apa untukku ya Allah. Faqala laka, kemudian Allah berfirman, lakan naru, bagimulah neraka. Ya. Karena kenapa? Karena di dunia sering buat orang putus asa, ya, sering jauhin orang dari rahmatnya Allah. Ya, jangan begitu, kan gitu. Jangan sering buat orang putus asa, ya, karena sorga itu sangat luas. Arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi, ya. Surga sangat luas, jangan disempit-sempitin, jangan dikapling-kaplingin. Faqala ya Rabbi, lalu berkata ya Rabbi, fa aina ibadati wajtihadi, maka di manakah ibadahku? Ya, maka di manakah ibadahku, wajtihadi, dan rajinnya aku? Faqala innaka tuqnitun nasa min rahmati fid dunya, wa ana uqnitukal yauma min rahmati. Faqala, lalu Allah berfirman, innaka, bahwasanya kamu, tuqnitun nasa, kamu sering membuat orang lain putus asa, min rahmati, dari rahmatnya aku, fid dunya, di dunia. Fa'ana, maka aku, uqnituka, membuat kamu putus asa, al yauma, saat ini, hari ini, min rahmati, dari rahmatku. Ya, dibalas sama Allah. Dibalas. Rahmatku ini sangatlah besar. Rahmatku lebih besar daripada dosa-dosa kalian. Maka janganlah kalian mempersempit, memutus, membuat orang lain putus asa dari rahmatnya aku. Wa haqiqatur roja, dan adapun hakikatnya roja, apa sih itu roja? Roja artinya kan harapan, ngarep. Huwa irtiyahul qalbi, roja adalah senangnya hati, lintizorihi ma huwa mahbubun indahu, lintizorihi, karena menunggunya hati, ma, kepada sesuatu, huwa, yang adapun ma, mahbubun, adalah disenangi, indahu, di menurut hati, indahu, di sisi hati. Roja adalah girangnya hati karena menunggu, mengharap apa yang disenengin sama hati kita. Walakin nadzalikal mahbubal mutawaqqa'a la budda, akan tetapi yang dicintai itu al mutawaqqa'a, yang diharapkan, la budda, tidak boleh tidak, harus, wa ayyakuna, dan harus ada,
Apa mahbub bisababin adalah dengan sebab. Ya, itu namanya roja. Roja adalah girangnya hati menunggu, mengharap apa yang disenengin oleh hati kita. Akan tetapi apa yang disenengin kita itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Itu namanya roja, itu namanya mengharap. Kita punya bisnis, kemudian kita usaha, punya bisnis tanaman, kita pupukin saban hari, kita siramin saban hari, mengharap tanaman itu bakal tumbuh besar, bakalan laku nantinya. Ya, ada sebabnya. Fa'inin kharamat asbabuhu fahuwal hururu wal humku. Fa'in kharamat, dan jika robek asbabuhu apa sebab-sebabnya mahbub, maksudnya robek, sebabnya itu enggak ada sama sekali, enggak punya sebab, ya, enggak ada usaha, dia ngarep aja ngarep, ya. Fahuwal hurur, maka itu adalah ketertipuan, wal humku, dan kebodohan. Ya, namanya humku. Enggak ada sebabnya, ngarep-ngarepin aja. enggak ada kerja kerasnya. Iya. Usaha nyalain motor, ya kan, mangkal nyalain HP, ya. Nah, itu namanya roja, namanya ngarep. Kalau misalnya enggak ada sebabnya, ya sama aja bohong. Itu namanya sama aja ngigo itu kan. Ngigo ente gitu. Pengen punya duit 5 juta, ya, tapi kagak ada asbabnya, kagak ada usahanya, kagak ada kerjanya. Kali. Iya, awas ketiban genteng gitu. Wa illam takunil asbabu ma'lumatal wujudi wala ma'lumatal intifai fahuwa tamanni. Wa illam takun, dan jika tidak ada al asbabu apa sebab, ma'lumatal wujudi diketahui keberadaannya, wala ma'lumatal intifai, dan tidak diketahui ketiadaannya, fahuwa tamanni, maka itu tamanni, ya, berangan-angan, tamanni, mengharang, oh mudah-mudahan, oh barangkali, kan gitu. Sebabnya kagak diketahuin, nggak ada sebabnya, ya. Sebabnya kagak diketahuin keberadaannya, sebabnya juga enggak diketahuin keberadaannya, kan gitu. Pengen kawin. Jangan diterusin. Cari calon yang solehah, kan gitu. Ada udah, tapi pesen saya yang solehah, kan gitu. Yang solehah biar anaknya jadi soleh. Karena keterkaitan kesolehan seorang anak ada pada kesolehan seorang ibu. Ibu adalah madrasahnya anak-anak kita. Babanya kepala sekolahnya. Kalau babanya sama ibunya kagak soleh, jangan ngarep punya anak yang soleh. Iya. Cari istri yang soleh, minimal banget sholatnya rajin, gitu. Jangan nyesel kalau udah nikah. Waduh, rumah tangga begini amat, ya. Ngapa lu nyesel, Bang, kawin sama gua? Kagak. Cuman rugi aja, kan gitu. Disuruh ibadah susah banget sih lu, Neng, kan gitu. Dapat rezekinya begini, kagak ada puas-puasnya lu, Neng, kan gitu. Iya. Cari istri, ya,
yang kagak terlalu kenal sama dunia. Iya. Iya, Bang, abang capek ya pulang kerja, sini saya buatin teh, Bang, gitu. Bang, pulang kerja ya, mana duitnya, Bang? Waduh, tadi dulu apa Neng, belum masih ngos-ngosan ini Neng. Ada ini kisah beneran ini. Ada kisah beneran. Saking dia dapetin bini yang sangat soleh, saking dia dapetin bini yang bangetan solehnya, pada malam pertama, ya malam pertama ini habis nganten, malam pertama disediain rokok, disediain asbak sama bininya. Bang, abang mau ngerokok ya, nih asbak abang. Tuh kurang banget, bini begitu kan. Sampai asbak aja disediain. Lu paham banget sih lu Neng. Iya. Iya, pas nyalain ngerokok, bininya nyikut ngerokok juga ternyata. Iya. Aduh, kebangetan soleh lu Neng. Soleha banget, bininya ngikut ngerokok juga. Waduh, salah ini gua adanya. Aduh. Iya, ini kejadian beneran ini. Kejadian bener sama temen saya. Ya, kalau disebutin pasti kenal. Ya, jangan disebutin. Iya. Saking solehnya itu. Teh disediain, asbak disediain, Bang, abang ngerokok ya? Ngerokok Bang. Dia nyundut rokok juga, la ilaha illallah. Iya. Ngap-ngapan deh itu laki. Malam pertama begitu juga. Bang, abang cuci kaki, Bang. Iya, cuci tangan, Bang, cuci kaki. Naik, Bang, ke atas kasur. Naik ke atas kasur. Ngapa, Neng? Dia bener naik ke atas kasur. Iya, pas lakinya nangkring di atas kasur, bininya pergi aja. Bininya nongkrong ternyata. Aduh, kebangetan solehan, Neng. Jadi cari istri yang soleha, yang ibadahnya rajin, ya biar kagak nyesel. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Rabbi zidni ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una al-hasanah. Allahumma arzuqna taysir wa sahala bijaya khairil bariyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna taysir wa sahala bijaya khairil bariyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tasil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa firli wa Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiranin wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la bi'tisabi minna bil mustafa rasuli nauza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil badai wat tanahi walhamdulil ilahi fil badai wat tanahi.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.